Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk video kali ini kita akan bahas tentang kisi-kisi matematika kelas 8 untuk penilaian akhir tahun, ya. Oke. Nah, sekarang untuk soal yang pertama kita akan membicarakan tentang teorema Pythagoras, ya. Di sini, di bagian ini kita akan membicarakan tentang pernyataan yang salah, ya, dari bagian ini. Oke. Nah, perhatikan gambar dan pernyataan berikut, ya. Nah, di sini A-nya, B-nya, C-nya. Oke, pernyataan yang salah adalah kalau yang seperti ini hipotenusanya adalah sisi, ya, sisi yang terpanjang yang tidak punya sisi yang tegak lurus dengannya, ya, atau sisi miringnya. Biasanya di teorema Pythagoras itu maka yang miring ini sendirian, ya, atau yang panjang itu sendirian, dua sisinya kita jumlahkan, ya. Jadi seperti itu. Atau bentuk lainnya bisa misalkan A-nya di sini. Nah, maka C-nya dikurang dengan B. Atau B-nya di sini, C-nya dikurang B. Tapi posisinya pangkat 2, ya. Nah, jadi kalau dilihat seperti ini, kira-kira pernyataan yang benar ada yang mana saja, yang salah kita ketemu, ya. Oke, kita cek nih dulu, ya. Ingat, ini pernyataan yang salah yang dicari. Ini C pangkat 2 itu A pangkat 2 tambah B kalau yang benarnya, ya. Ini yang benarnya ini nih. Nah, sedangkan ini A kurang B pangkat 2, berarti ini yang salah. Kayak pernyataan satu salah, ya. Pernyataan kedua, ini C pangkat 2, ini A tambah B, ya, mirip, ya. Oke, berarti ini yang benar. Nah, kemudian yang 3, B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 tambah A pangkat 2. B pangkat 2 sama dengan ini, ya. Nah, ini berarti beda. Nah, kemudian ini B pangkat 2 sama dengan C. Ini saya salah tulis ini. Ini seharusnya A, ya, bukan B. Nah, jadi yang ini C pangkat 2 dikurang A pangkat 2, ya, benar, ya. Jadi ini benar. Nah, pernyataan yang salah sudah kita lihat ada 1 dan 3. Jadi jawabannya adalah D. Oke. Itu untuk soal yang pertama, ya. Soal yang pertama itu mengidentifikasi segitiga, ya, segitiga siku-siku. Kemudian pernyataan benarnya yang mana. Oke, kita ke nomor 2. Di nomor 2 ini pernyataan yang benar yang ingin kita cari, ya. Nah, sekarang ini siku-siku di sini, ya. Nah, berarti yang menjadi hipotenusanya adalah B pangkat 2. Nah, hipotenusanya berarti ini A pangkat 2 tambah C pangkat 2. Kok beda dengan yang tadi? Ya beda, ya, karena hipotenusanya ini kita namakan dengan sisi B. Berbeda dengan contoh yang sebelumnya, itu kita namakan sisi C, ya. Jadi teorema Pythagoras itu tidak berpatokan pada hurufnya, itu C sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2, itu tidak, tapi dari konsepnya, ya. Jadi dari konsepnya sisi yang miring atau sisi yang terpanjang, ya, itu sama dengan pangkat 2 dari sisi yang terpanjang itu sama dengan penjumlahan dari kuadrat sisi-sisi yang lain setelah dijumlahkan, ya. Oke, nah ini kalau pernyataan yang lain berarti A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 kurang C pangkat 2. Kemudian ini C pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 dikurang A pangkat 2. Ingat, ya. Nah, ini hipotenusanya dikurang sisi yang lain, ya. Oke, sekarang pernyataan yang benar gampang aja, ya, kita cari. Yang mirip aja dengan yang ini yang mana?
Ini C, B kurang, ini kebalik ya. Ini A pangkat 2 dikurang B pangkat 2 itu nggak sama dengan B pangkat 2 dikurang A ya. Nah, sama seperti misalkan 9 dikurang 6, apakah sama dengan 6 dikurang 9? Beda ya, beda hasilnya. Oke, berarti ini salah. Oke, kemudian yang A pangkat 2. A pangkat 2 tambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Kita cek. C pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 dikurang A pangkat 2. Ini jumlah, berarti beda ya, salah. Kemudian yang nomor 3. Nomor 3 itu B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 tambah A pangkat 2. Kita cek, ya benar ya. Ini B pangkat 2, C pangkat 2 ya. B pangkat 2, ini C pangkat 2, A pangkat 2, ini sama B pangkat 2, C pangkat 2, A pangkat 2 ya. Ini pernyataan ketiga benar. B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 dikurang A pangkat 2. Beda ya. Nih. Ini bedanya di sini nih. Nah, ya. Jadi pernyataan 4 salah. Pernyataan yang benar adalah 1, 2, dan 4 salah. Nah, ini jawabannya C. Oke. Kenapa yang dia tidak? Nah, karena 3 itu benar ya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini, sebuah kapal berlayar ke arah barat sejauh 99 km barat ya. Anggap barat itu sebelah sini. Oke. Kemudian berbelok ke arah selatan ke bawah 20 km. Oke. Jarak terpendek kapal dengan posisi semula adalah di sini 99. Di sini 20 ya. Arah mata angin itu tegak lurus nih, barat ke selatan itu tegak lurus. Maka berarti ini adalah segitiga siku-siku. Kalau kita mau mencari ininya, jarak terpendeknya ya. Maka bisa kita dapat dari ini tadi, ini misalkan kita sebut A, berarti A pangkat 2 sama dengan 99 pangkat 2 ditambah 20 pangkat 2. Oke ya. Nah, berarti A pangkat 2 sama dengan 99 pangkat 2. Itu berarti 1, 8 berapa, 99 pangkat 2 ya, 99 pangkat 2. Oke, 9.000 kita hapus nih, 9.801 ya. Ini 9.801 ditambah 20 pangkat 2. 20 pangkat 2 itu 400 ya. Nah, 400 saya hapus saja dulu biar agak rapi. Jadi tadi A pangkat 2 itu sama dengan 99 pangkat 2 ditambah 20 pangkat 2. Jadi A pangkat 2 itu tadi 9.801 ya, kemudian ditambah 400. Nah, 9.801 tambah 400 itu berarti 2 tambah 10, 10.201. Maka kita akarkan 10.201 itu berapa? Ujungnya 1. Ujungnya 1. Kalau ujungnya 1 seperti ini biasanya kalau perpangkatan dari yang ujungnya 9 seperti ini ya, atau ujungnya 1. Nah, kita coba aja nih yang 101 ya, karena ujungnya 1, nggak ada ujung 9.
Coba kalau 101 pangkat 2, 101 pangkat 2 ya. 101.000.101 kita jumlah 10201 ya. Jadi jawabannya B ya. A sama dengan 101 km. Oke ya. Diulang-ulang videonya jika masih belum memahaminya ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Tidak beda jauh dengan soal nomor 3. Sebuah kapal berlayar dari arah barat, misalkan barat ke sini ya, 45 km, kemudian berbelok ke selatan sini ya. Nah, karena ini arah mata angin dari barat ke selatan, maka ini sudah jelas tegak lurus. Di sini 45, yang ini 28. Berarti ininya ya, jarak posisi semula, jarak terpendek, maka berarti dipotong dari sini ke sini ya. Nah, itu sudah jelas pakai teorema Pitagoras. Dari teorema Pitagoras, nah, kita bisa menemukan jarak yang paling dekat. Oke. Misalkan yang ini kita sebut B pangkat 2 ya. Nah, kita coba hitung B pangkat 2 berarti sama dengan 45 pangkat 2 ditambah 28 pangkat 2. Silakan pause video ini untuk menghitung dulu sambil belajar. Jika sudah, bisa kita lanjutkan ya. 45 pangkat 2 itu sama dengan 2025 ditambah 28 pangkat 2 itu sama dengan 784. Nah, jika dijumlahkan 2025 tambah 784 itu menjadi 2809 ya. Nah, berarti ini kita tarik akar 2809. Oke. Kalau di sini 9 berarti akarnya itu ujungnya bisa 7, bisa 3, karena 3 kali 3 itu 9 dan 7 kali 7 itu 49. Maka kita coba yang ini aja ya, karena ujungnya 3 satu-satunya adalah ini. Kita coba 53 kali 53 9 15 25 tambah 1 26. Waktu dijumlahkan 9 0 1 8. Oke, pas ya. Nah, berarti akar dari 2809 adalah 53 km. Jadi jawabannya adalah A. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Soal nomor 5, perhatikan gambar berikut ya. Oke, kita perhatikan gambarnya. Nah, sekarang di soal ini masih tentang teorema Pitagoras ya. Ini kita mencari sisi yang lainnya, bukan hipotenusa atau yang lainnya ya. Nah, kalau yang seperti ini bisa langsung saja, kalian gampang aja hipotenusanya yang mana 17 apa 15. Ingat, hipotenusa itu tidak memiliki sisi yang tegak lurus dengannya. Jadi seperti ini. Nih 17 ya. Ini tidak ada sisi yang tegak lurus dengan dirinya ya. Berarti 17 pangkat 2 dikurang 15 pangkat 2 itu sama dengan PQ pangkat 2. Oke, 17 pangkat 2 berapa sih? 17 pangkat 2 17 pangkat 2 kita cek ya. 17 pangkat 2 9 4 11 ya. 7 1 ya. 289 ya. Dikurang 225. Karena 15 pangkat 2 itu 225, dikurang sisanya berapa ini? 4
64. Nah, itu PQ pangkat 2. Kalau PQ saja atau QP ya, akar dari 64 itu adalah 8 cm. Jadi jawabannya A ya, jawabannya A. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6, perhatikan gambar berikut. Nah, sama dengan yang tadi. Ini ya. 65, 63, hipotenusanya yang mana? Oke, 65 ya. Maka 65 pangkat 2 kita kurangkan dengan 63 pangkat 2. Itu sama dengan ini. QP pangkat 2. Oke, 65 pangkat 2. Berapa sih? 65 pangkat 2. Oke. Coba kita hitung di sini ya. 65 kali 65 25, 6 kali 5 30 tambah 2 32. 6 kali 5 30, 6 kali 6 36 tambah 3 39. 5 2 9 tambah 3 12 nah 1 4 4225 dikurang 63 kali 63 9 6 kali 3 18 6 kali 3 18 1 6 kali 6 36 37 9 16 tahan 1 8 9 3 9 6 9. Oke, terakhir kita kurangkan. Oke, 15 kurang 9 6. Ini sisa 1 jadi 11. 11 kurang 6 5 ya, ini sisa 1 jadi 11 lagi. 11 kurang 9 2 ya. Ini sisa 3 kurang 3 0 256. Oke, ini QP pangkat 2. Jadi kalau QP saja maka akar dari 256. 256 itu berapa sih? Ujungnya nih 6 nih, 256 ya. 6 itu bisa dibuat dari 6 kali 6 yaitu 36 ya, atau 4 kali 4 itu 16. Nah, karena ini yang ujungnya 4 nggak ada, maka ujungnya 16. Kita cek 16 kali 16 berapa sih perpangkatannya? 3 kali 6 9 6 1 6 5 2 ya, 256 pas. Jadi 16 ya jawabannya D. Oke. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal nomor 7. Saya antar ke bawah saja ya. Oke. Nah, soal nomor 7. Nomor 7, luas segitiga yang ditunjukkan oleh gambar di bawah ini adalah Nah, ini Pitagoras. Ada namanya triple Pitagoras. Kalian sudah pelajari di kelas 8. Ya, triple Pitagoras itu adalah angka-angka yang sudah jelas. Itu merupakan sisi-sisi dari segitiga siku-siku. Contohnya misalkan 5 3 4 ya. Nah, hipotenusanya 5, sisi yang lainnya itu adalah 3 dan 4. Oke, karena di sini pas cocok. Cocoknya di sini adalah yang satu ini 3, yang satunya hipotenusanya adalah 5x, maka yang sebelah ini otomatis adalah 4x ya. 4x sama dengan 12, maka x-nya adalah benar sekali 12 dibagi 4 jadi 3. Oke ya, jadi nilai x itu adalah 3. Sekarang luas segitiga itu adalah luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Kita misalkan ini alasnya, ini tingginya ya. Oke, berarti luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Alasnya berapa x sih? Oh, alasnya kita sudah tahu itu adalah 12 ya. Oke, tingginya itu adalah 3x, berarti
Kalau 3x berarti 3 dikali 3 kali 3 9. Nah, berarti tingginya adalah 9. Maka ini jadi 6 kali 9 54 cm persegi ya. Jadi jawabannya adalah A ya. Ya, jadi seperti itu. Ini pemaknaan dari triple Pythagoras dan manfaatnya. Oke, lanjut kita ke soal nomor 8. Soal nomor 8 ini masih melatih tentang triple Pythagoras. Luas segitiga yang ditunjukkan oleh gambar di bawah ini adalah polanya kebetulan masih sama ya. Polanya di sini 5, sini 3, di sini 4 ya. Kebetulan di sini adalah 4x. Jadi 16 dibagi 4 berarti nilai x di setiap sini adalah 4. Oke, sama. Karena ini luas segitiga, setengah kali alas kali tinggi, alasnya itu adalah alas dan tinggi itu adalah sisi yang saling tegak lurus, maka setengah ya, itu rumusnya untuk luas segitiga setengah kali alas kali tinggi. Alasnya 16, tingginya 3x. Nah, 3x ini berarti x-nya 4 ya, berarti 3 kali 4 12. Nah, berarti tingginya 12. Coret lagi 8 kali 12 berapa sih? 96. Nah, selesai. Jadi jawabannya B. Kita lanjut lagi ke nomor 9. Oke. Nah, untuk yang kali ini saya sedikit memberikan teori ya. Nah, jika ketemu soal yang seperti ini dan ada tanda seperti ini ya. Nih. Jika ada tanda yang seperti ini nih. Nah, di dua belah sisinya itu menandakan bahwa dia segitiga sama kaki. Nah, jika segitiga sama kaki itu ya, itu cirinya adalah sudutnya sama. Yang ini dengan yang ini sama ya. Nah, kemudian untuk triple Pythagoras, bukan triple Pythagoras ya, sisi yang ini ya, sisi-sisi segitiganya ya. Kalau misalkan di sini itu adalah A, maka hipotenusanya adalah A akar 2. Oke. Kemudian, nah ya, saya berikan yang lain lagi. Ini sama segitiganya ya, segitiga sama kaki juga ya, tapi bedanya adalah yang diketahui misalkan yang di sini. Nah, yang di sini saja saya beri misalkan lambangnya B ya, misalkan B. Oke. Nah, kalau sisi yang ini cukup kalian tulis setengah B akar 2. Setengah B akar 2. Tergantung B nya nanti nilainya berapa. Nah, itu cara cepatnya ya. Nah, biasanya pertanyaannya itu sisi yang ini yang ditanyakan, yang kembar ini, yang panjangnya sama, hipotenusanya yang diketahui. Jadi kalian tinggal cek ininya saja ya, pakai akar apa enggak. Kalau pakai akar caranya gini, kalau enggak pakai akar caranya gini ya. Ini kebetulan enggak pakai akar, berarti langsung saja bisa kita cek. B nya 16, berarti setengah kali 16 berapa? 8 akar 2. Jawabannya B ya. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 10. Oke, soal nomor 10 kurang lebih sama. Nah, soal nomor 10 ini berbedanya di sini. Dia pakai akar ya. Nah, masih ingat tadi kalau pakai akar, kalau dia pakai akar, maka kalau pakai akar berarti yang ini tinggal hilangkan ya.
Saya ingatkan kembali tadi, kalau misalkan seperti ini, oke ya. Nah, kita ingatkan kembali. Di sininya A saja, ya. Maka di sini, kalau misalkan di sini ada akar 2, maka di sini A saja, ya. Jadi seperti itu. Nah, berarti kalau di sini ada akar 2 sudah, ya. Ini 24. Berarti untuk BC dan AC-nya adalah 24, ya. Jadi seperti itu. Oke. Simpel ya. Mudah. Oke. Kita lanjutkan di video selanjutnya sampai nomor 10. Berikutnya kita akan membahas tentang bangun ruang sisi datar, tentang nih kos permukaan nih mas, ya. Salah hilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.